Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami Tuhan di tempat ini? Haleluya. Kalau ada Tuhan di sini, tentu hati kita sukacita, amin. Pernah enggak mengalami? Kita mengalami ada Tuhan. Tetapi kayaknya hati ini penuh dengan rasa gendek. Gondok atau gendeknya, lihat kawan. Kita bilang ada Roh Kudus di tempat ini. Tapi kita tidak suka dengan kehadiran rekan kita di samping kita. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan di tempat ini. Tapi lihat teman yang di samping kita, ya, kayaknya kok salah posisi ya, kok saya duduk dengan orangnya. Nggak, tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita meyakini bahwa kita mempercayai ada Roh Kudus bersama dengan kita, maka segala sesuatu dapat diubah. Amin. Oke, haleluya. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta tentu ya. Kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa tentu dalam kehidupan kita kalau kita mengerti, kalau kita memahami ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memutarkan sebuah klip, itu nggak lama, paling 3 menit atau 4 menit mungkin ya. Bisa ditampilkan? Ini peristiwa yang terjadi. Ini hanya sebuah gambaran apa yang terjadi ya sebelum Yesus naik ke surga. Dia berjumpa dengan murid-muridnya dan dia menyampaikan pesan yang seperti apa yang dicatat di dalam kitab Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pertama dan kemudian terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Sebelum dia terangkat naik ke surga, mereka akan mengalami kuasa yang luar biasa. Berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya menghalangi. 10 hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul di sana. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba Menghalangi. turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu.
Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan pesan ini, maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan hanya merindukan itu sesuatu yang spektakuler, baru mereka merasakan hal-hal yang luar biasa dahsyat. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang bisa saya katakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kalau dikatakan di dalam kitab Kisah Rasul bahwa sesuai dengan apa yang terjadi di sana kan, tiba-tiba katanya turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Waduh, misalnya kita semua yang hadir pada saat ini ya, tiba-tiba itu kita mendengarkan sebuah suara yang begitu begitu kuat, begitu semua pasti akan tercengang-cengang. Betul ya? Mendengarkan hal-hal yang spektakuler, menyaksikan hal-hal yang sesuatu yang luar biasa dahsyat ya. Bapak Ibu Saudara, dalam keheningan di mana kita duduk, mungkin kita memejamkan mata, bisa nggak kita mengalami hal yang luar biasa dahsyat? Halo? Atau kita harus menunggu suara yang keras, ya, yang akan membuat telinga kita yang begitu bising, sehingga baru kita sungguh-sungguh. Kita melihat bagaimana mereka berdoa. Apakah mereka berdoa dengan biasa-biasa aja? Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mereka mengalami hal yang dahsyat. Jadi kuncinya sebenarnya itu kesungguhan hati. Mau mengalami hadirat Tuhan, mau mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, apakah kita hanya sekedar tahu ya bahwa Roh Kudus itu luar biasa, atau kita mengalaminya? Saudara percaya bahwa Roh Kudus luar biasa? Pada saat ini kita akan membahas tentang penolong yang mengubah kehidupan sesuai prinsip kerajaan Allah. Ya, dia adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan perkara-perkara dahsyat ya di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan kita akan melihat hal-hal yang di luar dugaan orang percaya itu bisa terjadi. Karena Roh Kudus, ingat, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Dia juga untuk menginsafkan manusia dari dosa. Itu kata firman Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, itu seperti apa yang kita saksikan tadi. Itu merupakan sebuah peristiwa di mana Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya yang berkumpul di loteng Yerusalem, dikatakan di situ. Dan mereka mengalami pengalaman Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu memberikan mereka kekuatan, hikmat, karunia untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Jadi ada maksud dan tujuan. Roh Kudus diberikan supaya, bukan supaya kita ini kelihatan, wah ini orang Kristen itu luar biasa, dahsyat. Orang-orang Kristen, apalagi nih GPKDI, JRB ini jemaatnya sakti-sakti semua. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Halo? Sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kepenuhan Roh Kudus ini membuat kita sakti atau membuat kita mengalami hal-hal yang luar biasa? Sakti itu kan orang bilang itu luar biasa kan. Tapi bukan berarti kita tujuannya itu kita menjadi orang yang sakti, ada orang yang dibacok, nggak mempan gitu kan. Bapak Ibu Saudara enggak. Tapi di sini kehadiran Roh Kudus, karena itu adalah janji Tuhan, dia memberikan kita kekuatan, hikmat, karunia untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Namun kita akan bahas lebih lanjut dalam poin-poin selanjutnya. Dan selain itu Bapak Ibu Saudara, ini pencurahan Roh Kudus itu merupakan sebuah pengalaman di mana kita boleh mengalami perkara-perkara rohani yang begitu mendalam di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan kehadiran dari kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupannya. Ya, ini yang Tuhan mau. Karena itu kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya.
Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu, kata firman Tuhan kan. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji Yesus ya kepada murid-muridnya. Dan tentu saja janji atau hal yang sama berlaku di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara mau mengalami penyertaan Tuhan? Dan saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Masalahnya kita mengalami enggak? Ada yang bilang itu, biasa-biasa aja. Udah sekian lama saya jadi Kristen tapi biasa-biasa saja. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harusnya mengalami hal-hal yang luar biasa ya. Nah ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Kebanyakan kan kita kalau udah mulai datang peristiwa Natal menjelang Desember kan. Wah orang sudah mulai sibuk dengan perayaan. Kemudian setelah selesai perayaan Natal kita diperhadapkan dengan peristiwa Paskah. Gitu ya. Di mana Tuhan Yesus membuktikan ya bahwa dia mau berkorban untuk manusia yang berdosa. Dan kita tahu bahwa ketika dia dipaku di kayu salib, dia mati dan dikuburkan. Ya. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Peristiwa yang begitu mencekam terjadi. Peristiwa yang begitu menakutkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena Yesus yang mereka banggakan, dia mati. Tapi hal yang luar biasa dahsyat di luar dugaan murid-muridnya. Ya. Padahal Yesus sudah sering menyingkapkan kebenaran kepada mereka. Tapi mereka tidak memahami kebenaran itu. Pada hari yang ketiga Yesus. Pada hari yang ketiga apa? Yesus apa? Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya. Dan belum lama ini kita menyaksikan juga bahwa dia naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan dia akan menyertai kamu senantiasa. Ya. Dan dia mau tinggal di dalam hati kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, selain dia memulihkan manusia menjadi warga kerajaan Allah, itu pribadi yang hidup dengan sikap nilai-nilai sorgawi. Kenapa kalau kita lihat itu dia mau memulihkan kerajaan Allah. Menjadi penting Bapak Ibu Saudara itu pemulihan kerajaan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Dicatat di dalam Kisah Rasul ya. Kalau saya baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ya. Ayatnya yang ketiga, saya teringat dengan ayat firman Tuhan ini. Dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari setelah ia bangkit. Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada murid-muridnya. Ya. Dan dia menyampaikan tentang berita kerajaan Allah. Jadi dari pesan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bicara tentang kerajaan Allah itu merupakan hal yang begitu penting. Dan ini yang harus kita pahami. Karena itu di gereja lokal kita terus belajar ya pada minggu-minggu ini juga. Minggu-minggu sebelumnya kita berbicara tentang kerajaan Allah. Pentingnya kerajaan Allah kita pahami. Berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya tentang Roh Kudus dicurahkan. Pertama tentang dia dicurahkan. Dia hadir untuk menolong dan membawa perubahan hidup. Ya, mengubah kehidupan orang percaya kepadanya. Ya, dan menegakkan prinsip kerajaan Allah. Dan hal yang ketiga, kehidupan yang dibaharui kita melihatnya. Dan kita masuk dalam poin pertama. Ya,
tentang penolong dan pengubah. Saudara, kehadiran Yesus atau maksudnya kehadiran Roh Kudus dicurahkan, ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa dicurahkan pada saat itu murid-muridnya mereka sedang ada di dalam suasana atau situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Ya. Mereka mempercayai Yesus dan mereka mengharapkan bahwa Yesus itu boleh menjadi pemimpin bagi mereka. Pemimpin bangsa. Tapi ternyata tidak demikian. Yesus datang untuk memimpin kehidupan pribadi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ini adalah janjinya sebelum dia naik ke surga, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, seorang penolong. Nah, kenapa seorang penolong? Manusia memiliki keterbatasan. Murid-muridnya terbatas dalam kemampuan mereka. Karena terbukti mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Takut terhadap orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Karena mereka takut disiksa. Mereka takut menderita. Mereka dikuasai dengan ketakutan. Mereka tidak berani menyampaikan berita, kesukaan atau kabar baik itu mereka nggak berani. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa tenang saja. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya Yesus mau berkata kepada mereka, tenang aja. Kalau saya pergi kalian tidak akan sendirian. Saya akan berikan penolong bagi kalian semua. Mungkin kalau saat itu karena Yesus dalam dalam kemanusiaannya dia terbatas untuk menyertai murid-muridnya. Kalau dia berjalan dengan Yohanes, mungkin si Thomas terpisah tidak bersama dengan dia tidak mengalami penyertaan. Dalam keterbatasannya secara manusia. Karena Yesus adalah pribadi Yesus berbicara tentang kehadiran Allah yang dinyatakan melalui diri manusia yang terbatas. Walaupun dia juga adalah Allah yang tidak terbatas. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa janji Tuhan, janji Yesus, dia mengirimkan Roh penolong. Ya, artinya dia akan menolong mereka dari tidak berani, mereka akan menjadi orang-orang yang pemberani gitu ya. Menolong untuk mengubah kehidupan mereka. Karena apa? Mereka tidak mampu untuk mengubah kehidupan mereka. Makanya kalau kata penolong di sini diambil dari kata bahasa Yunani, itu yang disebut dengan parakletos itu mempunyai pengertian itu penghibur, pembimbing, pendamping dan penguat. Ya. Ketika kita punya masalah, firman Tuhan datang untuk menghibur kita. Amin. Saya kira kita semua masih bisa mengalami masalah ya. Yang membuat kita sedih. Ada yang sudah tidak bisa bersedih di tempat ini. Setiap hari sukacita gitu ya. Masalah apapun. Karena ada sebuah lagu juga mengatakan. Hadapi semua dengan senyum katanya. Walaupun tersenyum tapi kesedihan itu masih ada. Itu namanya manusiawi. Ya, normal kalau kita masih bisa bersedih ya. Terkadang usia tidak bisa menjamin kita bahwa hidup kita ini semakin tua semakin kuat, semakin tua semakin kita tidak bisa mengalami hal-hal yang remeh-remeh katanya kan. Jadi kita kuat terus ya. Tapi kita mau kembali kepada ini. Roh Kudus, jadi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan memberikan penghiburan kepada kita, dia akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kenapa dia menjadi pembimbing kita? Artinya dia menjadi petunjuk jalan kehidupan bagi kita. Kalau kita berada dalam jalan yang salah, maka dia akan membimbing kita kepada jalan yang benar.
Ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan berkata kepada kita, dia akan membawa kita kembali kepada Allah, ya, kepada jalan yang benar. Ya. Dan dia mendampingi kita, pendamping. Mendamping supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Saya punya pendamping, ya. Karena saya butuh kekuatan. Dengan adanya pendamping saya bisa menjadi kuat, ya, penguat. Nah itu kurang lebih pengertiannya, ya. Dan Roh Kudus itu menyertai kita dan dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi pribadi Allah yang tinggal di dalam kita untuk membentuk kita dari dalam. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ada Roh Kudus? Ternyata saya hidup bersama dengan Roh Kudus. Taunya dari mana, Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan, yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Di dalam ayat firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yang menjadi kebenaran itu apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berkata bahwa kita ada Roh Kudus? Ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup saya. Kalau nggak ada firman yang melekat di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan pernah berkata di dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dia katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi hidup kita ini harus dijaga oleh firman. Roh Kudus yang akan menjaga kita. Firman harus ada melekat di dalam hati. Karena itu pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Bagaimana kita berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Sementara yang keluar dari mulut bibir kita adalah kata-kata yang kotor. Kata-kata yang curang, ya, yang mengakibatkan perilaku kita tidak sesuai dengan kebenaran. Ini janji Tuhan. Dia mau menyertai kita. Ya, karena dia sebagai penolong. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa. Ya, kita melihat bahwa Roh Kudus memang kuasa yang mengubah kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sanggup untuk mengubah kehidupan kita sendiri. Tanpa Roh Kudus, tanpa kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, ya, yang dimampukan oleh Roh Kudus itu, maka kita tidak akan sanggup mengubah kehidupan kita. Kita tidak bisa, wah saya ini orang yang paling kuat. Udah saya nggak perlu firman, saya nggak perlu ke gereja. Saya ini orang yang kuat, saya mampu menghadapi semua tantangan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Katakan, saya tidak bisa andalkan kekuatan saya. Saya bisa kuat karena Tuhan. Saya mampu menghadapi persoalan karena Roh Kudus ada di dalam hidupku. Nah, gitu. Percaya? Amin. Jadi kita harus percaya. Kita harus izinkan dia tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita, ya. Izinkan dia memimpin kita supaya kita bisa disebut anak-anak Allah. Amin. Mau disebut anak-anak Allah? Jangan cuma suka ngaku-ngaku Bapak Ibu Saudara, saya ini anak Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma 8 ayat 14? Ya. Roma 8 ayat 14 dikatakan di situ bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak Allah. Kalau kita berjalan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa Roh Allah yang memimpin kita, jangan kita suka berkata saya ini dipimpin oleh Roh Allah.
Saya ini adalah anak Allah gitu ya. Saya anak Allah. Tapi kelakuannya nggak bersih, kata firman Tuhan kan. Kelakuannya kotor, kelakuannya buruk. Nah, Roh Kudus datang untuk membersihkan semua kekotoran di dalam kehidupan kita. Dia mau mengubah kehidupan kita dari penakut menjadi pemberani untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Mau menjadi pelaku firman? Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak takut lagi tantangan yang harus mereka hadapi. Ya, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani, dikatakan dalam firman Tuhan. Padahal sebelumnya mereka jadi ini kayaknya pengikut Yesus. Oh bukan, ya kan? Tidak. Ini orang yang bersama-sama dengan Yesus. Dia menyangkal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, jangan kita berkata, wah saya orang yang berani. Pasti kita akan mengalami ketakutan ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita berani. Kita bisa berkata apapun boleh datang, masalah apapun boleh datang. Tapi saya bisa berani menghadapinya. Karena ada Roh Kudus, ada roh kebenaran yang ada diam di dalam hatinya. Ya. Saudara periksa, ya, hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus atau kantongnya dipenuhi oleh Rokok Kudus. Ada ya, kan ada kalau di daerah-daerah sana di sini sih kayaknya nggak ada ya. Iya, kadang itu jadi plesetan bagi mereka. Ini mereka itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus nih, gereja-gereja di sana. Tapi gereja-gereja yang ada di sini mereka bukan hanya Roh Kudus yang memenuhi mereka. Roh Kudus juga itu penuh di kantong mereka. Nah, ya kan, Roh Kudus itu seperti apa? Jarum gitu kan. Sehingga jarum aja mereka suka plesetin, jarum. Demi janda aku rela untuk mati katanya. Itu orang-orang yang suka ngerokok itu. Mereka kan. Jarum. Demi janda aku rela untuk mati. Waduh. Mereka harus bertobat. Mereka harus berubah. Tetapi harus dirubah ya. Jarum. Tapi bukan rokok jarum gitu ya. Jangankan juga mereka bilang, ya saya memang penuh dengan rokok kudus, jarum. Demi Yesus aku rela untuk mati. Ini udah plesetan gitu ya. Ya, jarum. Boleh saja, tapi memang betul. Boleh demi Yesus kita rela untuk mati, tapi bukan karena rokoknya itu kan. Tapi kita harus berubah. Kita harus berubah, berani mengubah kehidupan kita. Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu Kisah Rasul 1 ayat 8 dia katakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan, dia akan membawa sebuah perubahan yang luar biasa dampaknya di dalam kehidupan kita. Ya, dia akan memberikan sebuah perubahan dari sikap kita, dari perilaku kita, dan di dalam cara kita membuat prioritas. Terkadang orang yang percaya Yesus lebih memprioritaskan hobinya daripada memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan. Tapi kita harus mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kekuatan dan keberanian itu diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Untuk kita bisa melayani dan menjadi saksi Kristus seperti apa yang saya katakan tadi ya. Dan kekuatan dan keberanian untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Wah ini sesuatu yang luar biasa. Ini terus ditekankan bahwa kita adalah pribadi yang bisa berdampak besar ya. Dan Roh Kudus itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Ya. Dirubah mulai dari dalam. Ya. Dari dalam hati kita. Bukan hanya sekedar dari luar kelihatan. Ada orang kalau dulu dia rajin ke
ke pondok-pondok yang, wah kalau di tempat ini saya belum temukan sih ada pondok-pondok mereka bersulang ya, 1 sloki, 2 sloki gitu ya. Tapi kalau di tempat lain banyak Bapak Ibu Saudara ya. Dan ketika mereka mengalami Roh Kudus dalam hidup mereka, ya, mereka mengalami perubahan hidup. Mereka rajin untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Ada orang rajin ke gereja, tapi di luar sana mereka rajin juga berbuat jahat. Ya. Tidak untuk jemaat di tempat ini, amin. Karena ada orang-orang percaya, mengaku-ngaku percaya, rajin ke gereja. Ya. Enggak ketinggalan, pokoknya jam-jam ibadah pasti dia nongol. Tapi kalau di luar sana rajin juga bohongin orang, fitnah orang, ya. Melakukan hal-hal yang jahat, nipu orang. Harus dirubah dari dalam. Supaya hidup kita menjadi serupa Kristus. Makanya Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita mengalami perubahan hidup, Roh Kudus mengubah kehidupan kita, maka kita akan meyakini penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Allah beserta dengan kita, Dia senantiasa berada di pihak kita, kita tidak akan takut menghadapi lawan kita, musuh kita. Tapi kalau kita masih takut menghadapi musuh, saya kira kita perlu pertanyakan. Ini kita dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kudus gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa hidup kita adalah hidup yang diubah karena Kristus hidup di dalam aku. Roh kebenaran ada di dalam kehidupanku. Ya. Hal yang kedua kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Bahwa Roh Kudus hadir. Ya, Roh Kudus dicurahkan untuk menegakkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Makanya saya katakan tadi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Itu menjadi penting berita yang disampaikan oleh Yesus selama Ia ada di dunia ini. Ya, setelah Ia bangkit, Dia berkeliling menyampaikan berita tentang kerajaan sorga. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara pentingnya peristiwa ini. Karena pencurahan Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa rohani ya atau karunia, tetapi mengubah hati dan sikap agar hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Ini yang diingatkan Tuhan ya. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya itu Matius 5 sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang khotbah di bukit ya, tentang Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang mengikuti Dia. Dan itu menjadi sebuah konstitusi kerajaan Allah atau sebuah aturan, sebuah undang-undang yang mengatur, yang menjadi panutan bagi murid-murid dan orang-orang percaya. Termasuk kita yang hadir pada hari ini. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita harus mengikuti hal-hal ini. Yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius 5 sampai ayat yang ke-7. Sampai Matius pasal 7. Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ. Ini ada banyak hal yang saya catat di situ. Tapi ini kayaknya ada beberapa kalimat yang hilang. Jadi di situ diajarkan tentang bagaimana kita harus mengasihi musuh. Bukan hanya sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi musuh pun kita harus bisa mengasihi. Ya. Amin. Yang benar. Amin, amin. Tapi baru disenggol dikit udah. Ya. Jangan sampai ya. Kita harus amin, kita harus ikuti sesuai dengan aturannya. Amin. Amin.
kayaknya amin, aman. Iya Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam firman Tuhan kan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kan kita seperti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya kan? Nah itu udah hal yang dahsyat, itu doa yang diajarkan oleh Yesus kan. Diajarin, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mereka itu bisa diajarin sesuatu yang, jadi ampunilah kami seperti kami mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mampu nggak? Siap nggak? Halo? Mampukah kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Tanpa kemampuan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tanpa ada firman di dalam kehidupan kita nggak mungkin, nggak bisa. Dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Makanya harus rajin baca firman. Ketika firman itu melekat di dalam hati, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang mengingatkan kita, ya. Sehingga itu roh yang menghidupkan kita, ya. Melewati banyak tantangan, memampukan kita. Kita bisa mampu hidup dengan rendah hati. Pada dasarnya manusia itu susah jadi rendah hati. Ya. Dari kecil orang udah kepinginnya ya tinggi hati. Betul ya? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara jadi tinggi hati? Sombong. Pernah nggak? Nggak ya? Nggak? Oh pernah ya? Soalnya saya melihat juga itu. Kalau saya melihat diri saya sendiri dulu juga begitu. Suka sombong dulu. Suka pamer. Pamer itu sombong gak? Saya itu orang miskin Bapak Ibu Saudara dulu. Orang di kampung gitu ya. Tapi dulu bukan berarti sekarang udah kaya ya. Miskin dulu kan. Dulu miskin. Saya di kampung suka ikut-ikutan. Lihat teman pakai sepatu yang bagus. Pingin gitu kan. Nah, kalau udah pingin, udah pakai suka nyenggol-nyenggol orang gitu kan, supaya dilihat. Nah, itu kebiasaan begitu Bapak Ibu Saudara, itu bisa saja terjadi untuk siapa aja. Ya, saya udah lihat, wah ini mahal, walaupun mahal, saya berusaha untuk nabung, bahkan saya ambil uang orang tua untuk dapat. Padahal tindakan yang salah kan. Cari ambil barang orang tua diambil dijual. Ya. Cengkeh di kamar, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, depan belakang aman, ambil, bungkus, bawa di warung gitu kan. Nah itu tindakan perilaku yang salah. Terus untuk memenuhi kebutuhan keinginan. Wah kalau udah punya uang beli barang yang mahal. Untuk apa? Untuk menyombongkan diri. Nah ini yang salah. Terkadang ini harus diputuskan kebiasaan ini dari orang tua. Bisa berlanjut kepada anak Bapak Ibu Saudara. Ya, miskin-miskin, kurang, maksudnya duitnya kurang tapi maunya yang mahal. Harus dipulihkan, harus mengalami perubahan. Enggak boleh tinggi hati. Harus rendah hati. Menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Bukan menganggap kita yang paling penting. Orang lain enggak penting. Ya, kita harus rendah hati. Nah, kita harus hidup dalam keadilan dan kebenaran. Dan masih banyak hal Bapak Ibu Saudara kalau baca di dalam kitab Matius pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Itu Bapak Ibu Saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran yang harus menjadi petunjuk penuntun di dalam kehidupan kita. Di dalam kita hidup di dunia ini. Ya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita hidup di dalam warga kerajaan Allah. Status kita ingat apa status kita? Dikatakan dalam firman Tuhan minggu yang lalu kan. Itu menunjukkan bahwa kita harus mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya. Ingat kita ini adalah anak Allah. Ya. Anak Allah.
Waduh, kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Ya. Kita diberi kuasa. Kita harus tahu kita memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan kita karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita tapi kekuatan Roh Kudus ya. Jangan juga bilang itu, ya saya memang orangnya lemah, maaf ya. Saya nggak bisa berubah. Saya nggak bisa berubah. Ya saya jatuh dalam dosa, memang itulah kelemahan saya. Maafin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan. Itu Paulus berkata, hendaklah kamu kuat. Bukan mintalah Tuhan kuatkan aku. Tuhan sudah bilang. Pasti kita gak perlu bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Tuhan mau kuatkan kita gak? Tuhan pasti mau menguatkan kita. Kita yang harus menguatkan diri ya. Dan ingat, tanpa Roh Kudus manusia tidak mampu untuk hidup sesuai prinsip kerajaan Allah. Secara konsisten, secara terus menerus. Kita mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah ya. Kita rendah hati, kita harus setia ya. Kita harus berlaku adil, hidup dalam kebenaran, mau mengampuni orang. Itu harus konsisten, harus secara terus menerus. Bukan hari ini kita bisa mengampuni orang, terus besok nggak bisa, atau sekarang saya ampuni ya, besok awas kau, ulangi lagi, akan kuhajar kau. Itu bukan seperti itu, ya kan? Firman Tuhan bilang kita harus mengampuni terus menerus secara berkesinambungan. Itu firman Allah harus kita lakukan secara konsisten, ya. Ini yang Tuhan mau. Nah, hidup yang dibaharui. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan mengalami hidup yang dibaharui ya. Ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Maka kita melihat hidup kita memang betul-betul dibaharui. Mau mengalami pembaharuan atau mau biasa-biasa aja? Mau mengalami pembaharuan? Ingat, pencurahan Roh Kudus membawa pengalaman rohani yang mendalam bagi kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ya. Membawa pengalaman rohani yang mendalam bagi kehidupannya. Mengapa? Saya katakan membawa pengalaman rohani yang begitu mendalam. Karena Roh Kudus itu akan mengubah mulai dari dalam. Ya, di dalam kehidupan orang. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Nah, saudara, gak bisa kita berkata saya sudah mengalami ya pengalaman dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita tanpa kita harus mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hidup. Amin. Hidup kita yang tadinya susah mengasihi orang, susah peduli dengan orang lain. Ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dengan penuh kasih, ya, penuh sukacita. Tadi kayaknya hidup kita ini susah untuk susah untuk tersenyum. Ada nggak yang susah tersenyum? Ini Pak Bolin kok langsung senyum aja, gampang dia tersenyum. Halo, susah tersenyum? Lihat kaca. Halo, apa kabar? Ya kan? Praktek di rumah. Pandang, ku tatap wajahmu, kau tatap wajahku. Ada sukacita, betul? Kan ada lagu kan? Ku tatap wajahmu, kau tatap wajahku, ada sukacita. Iya kan? Saling tatap-tatapan. Iya kan? Jadi jangan lihat orang lain, udah belum apa-apa udah tatap dengan penuh kecurigaan. Ku tatap kau dengan penuh kecurigaan. Tapi tataplah dengan penuh sukacita. Jangan
suami istri aja sering tatap-tatapan. Tapi bukan tatap dengan sukacita. Tatap dengan kecurigaan. Itu kan. Nah, ya. Pantas saja dia begini kemarin ya. Begitu-begitu. Itu udah mulai ininya. Ya, pemikirannya udah berkembang kemana-mana. Oh pantas saja, makanya dia tatap. Nah, tatap sukacita. Kalau pasangannya melakukan kesalahan, tetap ampuni. Ya, saling mengampuni satu dengan yang lain, itu ada sukacita. Ya, sabar, damai sejahtera ya, harus penuh dengan damai sejahtera. Kamu lakukan begitu, membuat aku kehilangan sukacita, damai sejahtera. Nggak damai lagi nih. Bawa keributan melulu gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kita harus menunjukkan ya, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi orang yang penyabar, murah hati, baik ya, setia. Ini seperti ini. Karena apa? Buah roh ini adalah sikap hati yang selaras dengan budaya dan prinsip kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, ya Bapak Ibu Saudara, hal ini harus nyata. Ya, kalau engkau tidak punya kasih, jangan berharap kita masuk kerajaan Allah. Jangan berharap kita adalah warga kerajaan yang berdampak yang luar biasa. Ya, kita warga kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Amin. Oleh karena itu milikilah kasih supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Ingat, kita ada di muka bumi ini sebagai utusan-utusan Allah. Ya, kita dikatakan apa? Kalau kita utusan Allah, ambasador, kita adalah duta-duta kerajaan. Ya, artinya kita datang di dalam dunia, kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menyatakan ini loh, kerajaan Allah kami adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Kami ini adalah orang-orang yang sabar, gitu ya. Padahal pekerjaan yang paling membosankan itu pekerjaan apa? Katanya, menunggu, yang membuat orang tidak sabar. Waduh, pokoknya kalau menunggu itu, menunggu istri mau tersenyum kepadaku, waduh rasanya iya. Mau nunggu istri ngajak jalan-jalan atau ngajak apa? Atau nunggu suami apa? Mau ngajak jalan-jalan, mau nunggu suami beli perhiasan, ya kayaknya nggak sabar, pinginnya, waduh nggak bisa-bisa, udah saya aja lah yang ngajak gitu ya, yang cari suami. Jadi ini yang harus ada di dalam hati kita. Dan kasih, sukacita, damai sejahtera semua tidak akan nyata di dalam kehidupan kita tanpa firman yang melekat di dalam hati kita. Oleh karena itu penting sekali kita harus baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan ini kita bisa mengaplikasikannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus mengasihi. Bagaimana kita mengasihi musuh, orang yang biasa-biasa aja, yang belum begitu jadi musuh istilahnya kan. Cuman salah dikit udah gak bisa dikasih. Jadi setiap bawa roh ini adalah sikap hati yang selaras dengan budaya kerajaan Allah. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa pencurahan Roh Kudus itu, ingat di Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah kebanyakan sih Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, itu banyak yang berbicara tentang bahasa roh gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu penting. Bahasa roh itu merupakan sebuah tanda kepenuhan Roh Kudus. Kalau di dalam aliran kita, di dalam sinode kita mengajarkan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus ada tandanya dia bisa berbahasa
roh. Dan tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahasa roh adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Agar supaya iman kita kuat dengan roh. Terkadang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang, terkadang kita tuh nggak tahu mau ngomong apa. Karena saking beratnya mungkin persoalan kita, pergumulan kita susah untuk menyampaikan. Tapi kalau kita meyakini, mempercayai Roh Kudus itu akan menyampaikan keluhan-keluhan ya kepada Tuhan. Ya. Roh Kudus itu penting. Bahasa roh itu penting. Tapi pencurahan Roh Kudus tidak hanya sekedar berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, di mana orang bisa menerima karunia, ya, termasuk karunia berbahasa roh. Sebenarnya itu adalah satu-satunya karunia yang diberikan untuk membangun kehidupan diri sendiri. Ya. Di luar itu, ya, karunia yang lain itu diberikan untuk membangun jemaat. Makanya firman Tuhan bilang bahwa karunia roh termasuk karunia nubuat. Jadi di karunia nubuat dibilang itu kejarlah karunia nubuat. Karena nubuat itu membangun jemaat, membangun orang lain. Dan memang semua karunia-karunia dari 7 karunia ya yang diberikan oleh Tuhan, 7 karunia yang disampaikan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan, betul, melalui Rasul Paulus yang menyampaikan di dalam Kisah Rasul. Ada 7 karunia, bahkan ada 7 karunia motivasi, 9 karunia pekerjaan Roh Kudus. Itu Bapak Ibu Saudara diberikan untuk kepentingan jemaat, tapi hanya 1 karunia untuk kepentingan diri sendiri. Di mana bahasa roh itu diberikan untuk membangun diri sendiri, ya. Tapi ingat, di sini pencurahan Roh Kudus diingatkan kepada kita semua untuk bisa mengalami hal yang luar biasa. Karena seperti murid-murid pada waktu itu, rasul-rasul pada waktu itu, mereka dikatakan mereka sedang berdoa. Dan tentu mereka nggak hanya sekedar berdoa biasa-biasa aja. Ya. Tapi tadi di dalam klip tadi diekspresikan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian terjadilah hal yang dahsyat dan luar biasa. Makanya di sini dikatakan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadinya berarti mereka takut untuk jadi saksi, ya. Mereka takut, mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka penuh dengan ketakutan. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, semua ketakutan itu sirna. Mereka berani. Mereka berani walaupun mereka kehilangan nyawanya. Mereka berani menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu pada hari ini juga biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan hidup. Mulai dari dalam kehidupan kita, di mana hati kita dipenuhi dengan firman Allah. Pikiran kita yang senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dahsyat. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal duniawi. Tetapi kita juga ingat, kita diberikan karunia untuk melakukan hal yang dahsyat. Ya, karunia untuk melayani orang lain. Karunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya, dengan berani. Ya. Dan saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat ini, kita semua adalah pribadi-pribadi yang mengalami perubahan hidup. Mari kita bangkit berdiri semua dan yakinlah di dalam diri kita.